Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci. Hingga saat ini, saat malam hari ini kita masih bisa bertemu. Semoga dalam kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertangkaikan salam terus kita haturkan untuk baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau, kita bisa menikmati indahnya bersilaturahim di antara kita, bersilah ukhuwah di antara kita, dan berbagi faidah kehidupan, berbagi khazanah ilmu yang dengannya bisa meningkatkan derajat kita dan mengangkat kejahilan pada diri kita masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana tema yang sudah teman-teman ketahui, kita coba berbicara tentang satu hal yang sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat kita, yaitu tentang sebuah gangguan begitu ya, gangguan kesehatan yang disebut dengan anemia. Ya, ada yang mengatakan kekurangan darah, ada yang lebih spesifik mengatakan kekurangan zat besi pada orang tersebut. Lalu apa itu sebenarnya anemia itu? Ya. Sekarang anemia teman-teman sudah tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak juga mengenal ras. Semua bisa dihinggapi oleh anemia ini. Dari anak-anak, dewasa, dewasa muda, dewasa tua, hingga lansia muda dan lansia tua, atau lansia satu dan lansia lanjut, teman-teman sekalian. Lalu para ahli kedokteran medis mempelajarinya, sebenarnya menjadi penyebab ini apa. Nanti kita akan coba sebutkan apa saja penyebab-penyebab secara medis, teman-teman sekalian, yang memang sudah disimpulkan oleh para ahli kedokteran medis. Kemudian kita juga coba lihat nanti dari sisi klasik, dari sisi tradisional, dari sisi tibun nabawi, ini sebenarnya ada apa? Kenapa bisa terjadi anemia ini? Ya. Dan anemia nanti penyebabnya banyak, kemudian modelnya juga banyak, sehingga nanti kita kudu tahu nih, kira-kira anemia ini pada seseorang ini mungkin Rasulullah SAW, teman-teman punya rekan begitu ya. Di sini teman-teman punya sanak famili yang Allah sedang uji dia dengan anemia ini. Ya, kita tahu nih, ketika kita tahu penyebabnya apa, nanti kita akan cukup mudah untuk membenahi hal itu begitu. Baik, sebelum saya share screen, nah nanti teman-teman kalau suara saya menghilang, nanti saya langsung dikasih informasi. Kalau gambar saya juga hilang, nanti langsung dikasih instruksi. Bismillah. Baik. Kelihatan slide-nya teman-teman ya? Baik teman-teman semua, pada malam hari ini anemia menjadi perbincangan kita bersama. Saya harap nanti teman-teman bisa open mic juga untuk memberikan informasi tentang pengalaman teman-teman menangani anemia, atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah merasakan bagaimana anemia itu terjadi di dalam tubuh teman-teman sendiri. Ya, tentunya segala sesuatu yang terjadi di tubuh kita sebagai sebuah pelajaran, dan Allah ingin mengangkat derajat kita, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza habba 'abdan ibtalah." Allah kalau lagi cinta sama hambanya ini dikasih satu cobaan. Ya, dikasih cobaan, baik itu berupa sakit, kemudian kehilangan, terjatuh, dan segala macam. Dan Allah ingin kita belajar dari itu, teman-teman sekalian. Baik, kita tidak berbicara tentang fulan dan alan, kita tidak berbicara tentang yang jauh, kita coba berbicara tentang apa yang ada di laptop kita masing-masing, di HP teman-teman masing-masing, tentang anemia. Berbicara tentang anemia, teman-teman, maka kita berbicara tentang struktur di dalam tubuh manusia yang disebut dengan blood, disebut dengan darah, ad-dam dalam bahasa Arab.
Apa yang ada di dalam darah manusia? Subhanallah, darah ini ternyata sangat spesifik teman-teman sekalian. Kita coba lihat dalam slide ini. Ternyata di dalam darah kita Allah alirkan berupa benda cairan berwarna merah, tetapi di dalamnya ada banyak partikel teman-teman sekalian. Di sini ada red blood cell, ada white blood cell, ada plasma, ada platelet. Dan ini adalah struktur cairan di dalam darah manusia. Yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman kenali bahwa ternyata sel darah kita ini juga makan, teman-teman sekalian. Mereka juga makan. Dari nutrisi yang diolah oleh limpa, dari nutrisi yang masuk melalui apa yang kita makan, itu diolah oleh limpa kita, diolah oleh pencernaan kita, dijadikan darah, dialirkan di dalam darah dan disebar ke seluruh tubuh. Mungkin teman-teman yang pernah ikut di kelas saya di Sehat Sinergi itu, kita menyebutkan di sana tentang darah, di mana darah ini teman-teman sekalian menjadi sumber kehidupan untuk sel-sel untuk organ tubuh manusia. Baik darah itu sehat tubuh manusia, sehat tubuh itu. Buruk darah itu, maka buruklah tubuh dan organ manusia itu. Dan darah ini teman-teman sekalian semuanya berawal dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya setiap manusia melihat apa yang dia makan. Ketika Allah mengatakan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, itu juga masuk di dalam ranah ini sebenarnya. Apa yang kalian makan akan menjadi sumber kehidupan bagi tubuh kalian, bagi organ kalian, dan menjadi sumber penghidupan bagi roh dan jiwa kalian. Baik, teman-teman semua, ya, nanti pada bab anemia ini kita bakal banyak ngobrolin tentang red blood cell, sel darah merah, yang di sana ada yang kita kenal dengan hemoglobin. Ya, kita coba lihat dulu nih dalam darah itu ada apa saja. Mengapa para ulama klasik, teman-teman sekalian, ya, di dalam Tibun Nabawi itu darah ini menjadi hal pertama yang wajib difahami oleh setiap orang yang hidup. Terlebih lagi setiap praktisi, setiap pengobat yang ingin sehat dan menyehatkan orang lain dengan izin Allah. Di dalam darah ini ada sebuah alat yang memisahkan antara plasma dan elemen merah ini, teman-teman sekalian. Ternyata di dalam darah itu terdapat banyak sekali komposisi. Subhanallah, di antaranya adalah ini, ada air yang berfungsi sebagai pelarut dan membawa senyawa-senyawa lain yang disebarkan ke seluruh tubuh. Ini plasma ya. Kalau teman-teman membekam itu nanti keluar putih-putih, itu juga masuk dalam plasma. Ya. Nah, ternyata di dalam plasma juga terdapat garam-garam. Dari kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan lain-lain. Ini berfungsi teman-teman untuk menjaga keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur permeabilitas dari membran sel. Subhanallah. Ya. Kemudian di sana juga ada protein plasma dan ada senyawa yang ditransportasikan oleh darah seperti nutrisi, produksi sistem metabolisme, gas-gas yang ada di dalam tubuh oleh sebab respirasi dan metabolisme dari pencernaan kita, dan hormon-hormon. Ini dari fungsi plasma. Ya. Kalau dari selnya, nanti di sana ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit. Ini adalah bagian lain dari struktur darah itu yang juga memiliki fungsinya tersendiri. Sel darah merah, ya, di sini untuk transportasi O2 dan CO2. Nanti kita banyak berbicara tentang ini, eritrosit ini, sel darah merah ini. Makanya orang yang terkena anemia yang terlalu berat, dia akan dikasih transfusi darah yang sesuai dengan jenis darah dia, A, B, O, AB, dan seterusnya. Kalau leukosit ini akan lebih menarik kalau diobrolin di bab autoimun. Ya, ini berbicara tentang pahlawan yang menyerang campnya sendiri, ini leukosit ini. Ini karena ini berbicara tentang pertahanan dan kekebalan.
Kemudian kalau trombosit ini berbicara tentang pembekuan darah. Ya, ini perkenalan buat teman-teman semua ya. Baik, kita fokus pada hal ini teman-teman sekalian. Ya. Kalau anemia selalu dihubungkan dengan yang namanya HB, hemoglobin. Dari Kemenkes teman-teman sekalian, ini sebuah definisi ya, bahwa hemoglobin, bahwa anemia ini adalah suatu keadaan tubuh di saat kadar hemoglobin di dalam darah itu kurang dari jumlah normal. Nanti kita akan lihat nih, jumlah normal kadar HB kita seharusnya berapa yang harus kita pertahankan. Ya. Kemudian di definisi lain disebutkan bahwa kondisi anemia itu adalah sebuah gambaran di mana sel darah merah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Tadi disebutkan sel darah merah dia bertugas paling banyak untuk membawa O2 ke dalam tubuh. Di sini ada teman-teman mekanik nggak ya yang memahami mesin? Kita punya motor teman-teman sekalian. Kalau karburatornya itu atau paru-parunya lah begitu ya, itu mengalami kerusakan, motor itu akan menjadi cepat panas, cepat overheat, kemudian dia akan sangat boros sekali. Dan mesin akan menjadi rusak. Saya belajar tentang anemia dari motor saya yang 2 tahun lalu rusak, teman-teman sekalian, karena problem di oksigen yang masuk ke dalam tempat pembakaran itu. Harus turun mesin. Begitu juga dengan tubuh kita, teman-teman. Ketika paru kita mungkin bekerja dengan baik, ya. Namun sel darah merah ini tidak terbentuk dengan bagus, sehingga oksigen tidak bisa menyebar di dalam tubuh. Terjadilah anemia, ya, dalam bahasa medis seperti itu. Baik. Tadi telah kita sampaikan bahwa anemia ini tidak lagi mengenal usia, teman-teman sekalian. Tapi memang kita perlu mengenal anemia ini agar kita bisa berhati-hati. Ya. Dan kita harus pelajari ya agar kita bisa lebih waspada lagi teman-teman sekalian. Yang kita khawatirkan adalah menjadi anemia yang herediter yang artinya keturunan. Jadi bisa diturunkan kepada anak-anak kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tentang masih definisi ya, masih definisi anemia. Ini dari Kementerian Kesehatan Indonesia juga ya. Secara umum adalah kurangnya hemoglobin tadi di dalam tubuh seseorang, sehingga tubuh itu mengalami kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan keluhan-keluhan tertentu. Kita akan coba sebutkan di slide berikutnya. Secara umum teman-teman sekalian, ini gambaran dari HB, gambaran dari hemoglobin kita. Ya, dia seperti inilah ya. Dia berbentuk berwarna merah, kemudian di sini ada sejenis tempat dan ruangan di mana oksigen ini bisa menempel di sini. Molekul-molekul oksigen ini dia bisa menempel di hem, namanya hem. Ya. Di sini titiknya cuma 4 ya. Ya kira-kira ini gambaran untuk kita bisa tahu ternyata oksigen itu menempel di situ, diikat sama hemoglobin ini dan diedarkan ke tubuh yang membutuhkan oksigen. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahbabi, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk mengatur ada itu beta chain, ada itu alpha chain. Ini adalah rumus kimiawi yang ada di sepotong kecil dari sel darah merah. Allah enggak merepotkan kita untuk memerintahkan agar sel-sel ini tetap bagus. Allah cuma ingin kita memberikan kepada tubuh kita apa yang Allah inginkan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita saja. Ringan sebenarnya menjadi hamba Allah itu, seru. Ya, kalau kita mau merasakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan menjaga apa yang harusnya dijaga oleh pemilik tubuh itu, teman-teman sekalian. Baik, ini hanya gambaran ya. Kita melangkah dulu. Secara umum kita berkenalan bahwa hemoglobin ini teman-teman sekalian dia senyawa metaloprotein namanya. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini
cukup pada dia berfungsi untuk mengangkut oksigen. Jadi dia seperti mobil yang ada di dalam tubuh kita, seperti mobil truk mungkin ya, atau mobil box yang membawa yang membawa oksigen itu dibawa untuk disebarkan di seluruh tubuh. Ya, ini molekul-molekulnya terdiri dari 4 molekul. Nanti teman-teman bisa baca, insya Allah slide-nya nanti saya akan bagikan. Ya, pada intinya adalah di poin ini, bahwa hemoglobin ini adalah senyawa yang bertugas mengangkut oksigen. Kita fokus di sini nanti ya. Baik, secara umum teman-teman sekalian, ini saya ambil dari, ini teman-teman pasti tahu ya, sangobion ini. Ada sangobion, ada etabion, model-model merek saja. Ya. Ini rentang normal teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman yang punya chip untuk mengukur gula darah, mengukur urit asid ya, dan mengukur HB, nanti bisa dicek. Ini patokan yang memang sudah sering digunakan. Di tempat luas itu. Ya, untuk orang dewasa, wanita dewasa, dia berbeda dengan wanita hamil. Wanita hamil ini sedikit lebih rendah daripada wanita dewasa yang sedang tidak hamil. Karena terbagi ya, nutrisinya terbagi untuk si janin. Mudah-mudahan Allah jaga setiap wanita hamil yang ada di dunia ini, insya Allah. Wanita muslimah tentunya. Kemudian untuk anak remaja sekian, ya. Anak bayi 11. Untuk anak-anak, ya, anak-anak di bawah 5 tahun begitu, atau anak-anak yang mau beranjak remaja, ya, kira-kira di 11,5. Dan untuk pria dewasa 13. Di sini kita bisa lihat bahwa pria dan wanita memiliki angka yang berbeda. Ini patokan teman-teman sekalian ya. Jadi ketika terjadi kekurangan, maka itu sudah kita harus hati-hati begitu. Walaupun para ahli nanti membagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Ya, tetapi teman-teman tidak perlu menghafal inilah ya. Beratnya kapan, ringannya kapan. Kalau di teman-teman medis ini biasanya kita hafalin ya. Walaupun teman-teman nanti dari WHO kadang berbeda ya, dari Kemenkes berbeda, tetapi patokannya ini tetap sama. Ya, tadi kita sebutkan ya. Ini kadar HB kita yang seharusnya. Di sini insya Allah sudah dewasa semua ya. Jadi untuk laki-laki kita harus stuck di 13. Yang perempuan juga harus stuck di 12. Ya. Nah, ini beberapa penyebab dari anemia. Secara umum dari pengkajian rekan-rekan di medis. Pertama dari kekurangan zat besi. Ya. Kemudian terjadi perdarahan pada usus. Ya, kemudian ada perdarahan secara umum, perdarahan karena benturan, karena kecelakaan, nasallallahu alaihi karena perdarahan pasca kelahiran, dan seterusnya. Kemudian genetik, tadi yang saya sampaikan di awal, yang kita khawatirkan adalah apabila kita sudah mengetahui bahwa diri kita mungkin akan terkena anemia, maka kita harus segera merubah pola nih. Ya, merubah pola makan kita, merubah pola sehat kita, pola hidup kita, agar tidak menjadi genetik yang turun kepada anak-anak. Nasallallahu assalamatu alaihi. Ingat teman-teman sekalian, ya, zinc esensi yang menjadi sperma dan sel telur itu, kalau di dalam bahasa medis nanti kita kenal dengan DNA, RNA, mNRA, itu akan membawa pesan genetik kepada anak. Ya, kalau teman-teman pernah dengar, mungkin pasti sering dengar ya, kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu juga masuk dalam kriteria penyakit. Apa yang sudah kita alami, jangan sampai turun ke anak-anak. Kalau saya pribadi, mudah-mudahan Allah sembuhkan orang tua saya. Alhamdulillah sekarang sudah bagus ya, sudah dikatakan sembuh. Beliau, ayahanda terutama, beliau kena diabetes. Dan saya, karena saya tahu orang tua saya diabetes, maka saya berusaha menjauhi diabetes itu dengan cara menjaga pola kesehatan agar tidak turun kepada anak-anak keturunan selanjutnya. Nah, di sini peran kita teman-teman sekali. Kemudian peran sebagai seorang penyehat klasik, penyehat tradisional, penyehat di sini ada medis juga kayaknya yang ikut ya. Itu bagaimana kita memberikan informasi kepada orang agar penyakit itu tidak terbagi kepada anak keturunan. Salah satunya.
Baik, kita lanjut. Kemudian penyebab anemia ini juga kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan gangguan sumsum tulang, kemudian kurangnya nutrisi, malnutrisi, malabsorpsi, ini karena kelemahan dari fungsi organ cerna, dan penyakit-penyakit kronik lainnya yang didapat seperti TBC, paru-paru, kemudian cacing di usus, malaria, infeksi cacing tambang, disentri, dan lain-lain. Catatan di sini teman-teman sekalian, pada disentri ini biasanya kalau BAB itu dia berbusa. Maka itu harus segera ditanganin teman-teman sekalian. Perbaiki pola makan lah ya. Paling tidak itu agar tidak terus-terusan. Setelah terjadi disentri nanti terjadi kelemahan fungsi organ, kemudian terjadi kelemahan fungsi penyerapan sehingga terjadi anemia dan lain-lain. Baik. Secara umum teman-teman sekalian paling banyak kejadian karena defisiensi zat besi. Ya, defisiensi zat besi. Selain itu ya ada perdarahan, malnutrisi seperti tadi kita sampaikan. Tapi ternyata Masya Allah dari hasil penelitian itu 90% karena defisiensi zat besi. Kurang sayur loh. Kemudian daging-dagingan juga sangat kurang. Baik, ini dari sisi medis teman-teman sekalian, penelitian dari kedokteran modern. Baik, bagaimana dengan sudut pandang kedokteran klasik? Kita coba lihat. Ternyata anemia, ini teman-teman bisa mencerna lebih dalam lagi. Ternyata anemia itu disebabkan paling tidak oleh 4 keadaan yang paling sering. Yang pertama terjadinya blood stagnation, atau tersumbatnya darahnya mengental. Darah mengental maka dia tidak fleksibel untuk membawa oksigen, membawa nutrisi kemana-mana teman-teman sekalian, sehingga terjadi malnutrisi. Ini juga akan merepotkan si pemilik tubuh itu. Karena ini blood stagnation ini secara kedokteran medis kita tidak bisa lihat. Mungkin bisa dicek ya dengan laju endap darah. Tapi secara klasik itu paling tidak kita bisa melihat dari sisi lidah. Lidah di bawah itu kalau dia banyak hitam-hitamnya di bawah lidah itu sudah terjadi blood stagnation, itu yang cukup perlu diwaspadai. Iya. Kemudian yang kedua adalah spleen Qi defisiensi atau defisiensi Qi limpa. Iya. Limpa secara kedokteran medis, karena saya juga orang medis, tidak terlalu kita pandang untuk limpa ini. Tetapi secara TCM, secara Ayurveda, Yunani medicine, limpa ini menjadi patokan yang sangat urgent dalam tubuh manusia. Contoh yang paling kecil teman-teman sekalian, batuk berdahak itu disebabkan oleh Qi limpa yang lemah. Sampai kepada tumor itu juga disebabkan oleh kebanyakan oleh Qi limpa yang lemah. Ya, karena limpa ini sangat luar biasa. Nah, limpa juga dia yang melumatkan makanan, kemudian dia yang dia salah satu organ yang membentuk darah secara kedokteran klasik. Ya, maka ini sangat penting. Kalau Qi limpa atau energi dari limpa itu lemah, maka darah tidak bisa terbentuk. Ketika energi dari limpa itu lemah, maka lambung akan lemah, makanan tidak bisa dicerna, nutrisi gagal terbentuk. Anemia, malnutrisi, malfungsi, pusing, dan lain sebagainya bisa terjadi. Baik, kita lanjut lagi. Stomach Qi defisiensi. Jadi limpa sama lambung ini kakak adik, teman-teman, saudara nih. Kalau ini bermasalah, ini juga bermasalah. Ini bermasalah, ini juga akan bermasalah. Jadi dua organ ini nggak bisa dilepas. Dia adalah organ zangfu, dia berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kidney Qi defisiensi atau kelemahan Qi pada ginjal. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kedokteran klasik, kalau kita buat satu ilustrasi, mohon izin saya coba buat ilustrasi, coba teman-teman melihat ke saya. Ginjal ini bisa kita artikan seperti kompor yang memiliki api.
Kemudian lambung ini seperti wajan yang di situ kita masukkan makanan-makanan. Defisiensi Qi pada ginjal itu bisa kita artikan, bisa kita ilustrasikan adalah lemahnya api pada kompor itu. Ya, atau apinya mau mati begitu ya, sudah mau habis gasnya nih. Atau kalau yang dulu ya, yang punya kompor zaman dulu itu, kompor Hock itu kalau sudah mau habis minyak gasnya itu dia apinya kecil banget tuh. Maka makanan nggak akan terbentuk dengan baik, ya. Nggak matang makanan itu, teman-teman sekalian. Ya, maka ginjal ini sangat perlu kita jaga. Ya. Sahabatnya ginjal adalah air ketika dia masih sehat. Musuh bebuyutan ginjal ketika dia sakit adalah air juga. Secara TCM dia adalah organ air, maka harus dijaga ginjal kita. Baik, kita lanjut dulu teman-teman semua. Ini gejala anemia yang sering muncul ya. Di antaranya adalah gangguan pada mata. Ya, ini pada kasus terakhir atau pada kasus yang lanjut itu biasanya terjadi jaundice atau kekuningan. Secara tradisional TCM, kekuningan ini selalu berhubungan dengan limpa dan lambung. Makanya tadi ini dari medis teman-teman ya. Ini dari medis. Tetapi kalau kita hubungkan dengan TCM atau kedokteran klasik itu juga dapat. Baik. Kemudian kelemahan otot. Ini dari medis ya. Kelemahan otot salah satu tanda orang yang mungkin terkena anemia. Secara klasik otot ini dipertanggungjawabi oleh limpa. Ya, dipertanggungjawabi oleh limpa. Maka wajar orang yang kelemahan limpa mengidap kelemahan otot. Kemudian pernafasan. Ya, ini juga nanti bagian dari tetangganya ginjal. Ini berhubungan dengan usus besar. Baik. Pada kulit, kemudian pada otak, selalu pengsan, ini merasa ingin pingsan. Kerap pening kepala, kemudian kurangnya mental fokus. Jadi buyar. Tidak fokus pada apa yang dibicarakan, kemudian apa yang sedang dihadapi dan lain sebagainya. Kemudian jantung berdebar-debar. Ya, ini bisa karena memang darahnya kurang atau darahnya cukup tapi oksigennya yang kurang. Baik, kemudian ada masalah pada usus. Tadi kita sudah sebutkan ya. Salah satu sebabnya itu adalah gangguan pada pencernaan. Baik. Baik, kemudian ini adalah yang lain ya. Ini dari gambar lain sih. Mirip-mirip lah sama yang tadi. Komplikasi yang kita khawatirkan teman-teman semua adalah ini. Kelelahan berat. Nah, pada kondisi ini, ketika kelelahan berat telah terjadi pada seseorang, lantas tetap memaksakan diri untuk bekerja, beraktivitas, nanti yang kena adalah ginjalnya dan tulang belakang. Repot nanti. Pada laki-laki ini bisa terjadi impotensi. Pada wanita bisa terjadi gagal haid atau gagal punya keturunan. Nasallallahu alaihi wasallam atau afiyah. Ya. Kemudian masalah pada jantung. Jantung tidak boleh kurang dengan darah, tidak boleh kekurangan darah di jantung ini. Di otak juga demikian ya. Kemudian terjadi kematian. Beberapa anemia ini diwariskan, tadi kita sebutkan, seperti anemia sel sabit. Bila serius dan menyebabkan komplikasi dapat mengancam jiwa. Ya, bahaya sekali ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Kan ini menjadi pertanyaan bagi masing-masing dari kita, apa yang kita lakukan. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu apa yang kita lakukan, kita coba cek, cross check nih. Anemia ini karena apa? Kemudian kita pilih-pilih. Oh, ternyata karena ini. Ternyata karena itu. Kemudian kita tulis di bawahnya, saya harus berbuat ini dan berbuat itu. Setelah kita temukan, baru kita eksekusi, teman-teman sekalian. Ini cara berpikir dari para praktisi yang memang ingin coba untuk memahami anemia ini secara mendalam. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Kita sudah berlalu 40 menit, alhamdulillah. Monggo silahkan, ada yang bertanya.
Halo Ustadz. Ya, monggo, Masya Allah. Silakan. Ini yang bertanya Ustadz dari Gorontalo ini berkaitan dengan anemia. Ini kebetulan istri ini juga sering anemia atau kurang darah. Itu ditandai dengan yang Ustadz sebutkan tadi, berkaitan dengan pusing-pusing dan kalau seandainya kayak macam dikagetkan dari tidur, jantung berdebar dan juga wajah pucat. Artinya 100% itu yang Ustaz jelaskan tadi sudah tercakup di situ. Mungkin saran untuk herbal ataupun mungkin terapi-terapi yang harus dilakukan untuk wanita anemia apa saja, dan juga untuk pria anemia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara umum teman-teman semua, nanti kita perlu cek dulu ya sebabnya di mana. Secara umum yang saya perhatikan untuk ibu wanita begitu ya, apalagi sudah punya anak yang harus mengayomi anak dan keluarga, itu anemianya biasanya disebabkan oleh defisiensi C, limfa, dan lambung. Jadi kondisi limpa sama lambungnya itu tidak kuat untuk mengolah makanan yang dia makan. Secara emosi, secara ilmu kedokteran klasik teman-teman sekalian, limpa sama lambung ini dia punya emosi yang disebut emosi berpikir. Jadi ketika seseorang itu super duper berpikirnya, maka limpa lambungnya melemah. Pada kasus ibu rumah tangga, itu pikirannya Masya Allah banyak banget. Pagi bangun tidur, mikirin apa yang akan dimasak. Persiapan suaminya kerja, mungkin anaknya sekolah. Ntar siang mau masak apa? Ntar malam mau masak apa? Nanti malam suaminya cemilannya apa ya? Sebelum tidur malam ini, itu istri sudah mikir besok, teman sekalian. Jadi ini yang menyebabkan banyak wanita itu mengalami kelemahan dari fungsi limpa sama lambung. Secara makanan Bapak, insya Allah akhi tadi yang bertanya, nanti kita coba sebutkan di akhir sesi. Saya kalau tidak salah ada 10 atau 15 makanan yang saya coba hadirkan untuk kita bisa coba untuk treatment kepada sanak famili kita. Nah, sedikit di sini saya sampaikan di depan, nanti coba panjenengan menggunakan huangci, ya. Nanti bisa di-searching di Shopee. Huangci dan rebusan kurma ajwa. Ya. Tanda anemia yang paling mudah kita lihat, bukan menjas ya, cuman dia anemia tetapi apabila ada tanda di lidahnya itu, di tengah lidahnya itu putih atau retak, huangci bisa masuk. Ada namanya huangci, itu murah kok akhi. Nanti bisa diminum 2 pil 3 hari. 2 pil dalam 2 kali 3 begitu maksud saya. 2 kali 3 jadi pagi 2, siang 2 dan sore 2. Dan rebusan kurma ajwanya bisa diminum 2 kali 1. Jadi sehari minum 2 kali. Seperti itu kira-kira akhi. Apa bisa boleh nanti ditanggapi lagi, tidak apa-apa. Baik. Akhi Yudhistira silahkan. Yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ingin saya tanya Pak limpa sama lambungnya ketika dia ada terjadi anemia. Terus langkah-langkahnya untuk mengantisipasinya apa nih terapinya Ustaz? Apa harus dibekam? Apa yang harus herbal? Terima kasih Ustaz. Baik, seperti ini sudah main kasus ya. Baik. Kalau begitu kita coba melangkah dulu ke slide-slide berikutnya. Teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang mirip-mirip dengan 2 saudara saya yang tadi, mungkin kita akhirkan dulu ya. Kita masuk ke tema berikutnya.
ke subtema berikutnya begitu ya. Baik. Setelah teman-teman temukan ya, ini tadi sudah ada 2 pertanyaan masuk, rata-rata tentang kelemahan limpa sama lambung ya. Dan memang teman-teman di Indonesia ini disampaikan oleh salah satu guru saya juga. Beliau seorang profesor di bidang kedokteran medis dan kedokteran timur. Beliau profesor ya di sana, Masya Allah. Itu orang-orang non-Indonesia dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Dubai, Kuwait, kebetulan beliau pernah cerita sering main ke sana. Itu rata-rata orang sana itu mengatakan, dokter-dokter di luar negeri itu mengatakan Indonesia itu bagus, tetapi mereka kebanyakan sakit pada pencernaan seperti lambung dan usus. Kita sudah ketahuan teman-teman dari luar negeri. Oke lah, kita masuk ke berikutnya. Ini gambaran teman-teman sekalian yang kita coba sama-sama deh untuk merenungi ini. Anemia di dalam klasik ya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Tadi kita juga sudah sebutkan ya. Ini tadi ya, secara umum adalah ada 1 dari ke-4 item ini, atau bisa kena ke semuanya teman-teman sekalian. Supaya tidak terlalu rumit mungkin bahasanya, maka kita coba perincikan, kita coba ringankan. Ternyata orang itu anemia terjadi karena dia punya makanan, tetapi nilai makanannya rendah atau nilai gizinya rendah. Sehingga darah tidak terbentuk dengan sempurna, hemoglobin juga tidak terbentuk dengan paripurna. Ya, makanan ada tetapi nilai gizinya rendah. Ini kalau kita mau jujur teman-teman sekalian, kita makan nasi dengan lauk pauk yang sehat itu berapa kali dalam sehari dibandingkan dengan goreng-gorengan dan ciki-ciki, itu banyakkan mana? Ya, nanti silakan teman-teman menjawab di diri teman masing-masing ya. Kemudian yang kedua, ini ketidakmampuan ekonomi. Saya yakin kalau di Indonesia ini sudah jarang ya, kecuali kalau di saudara-saudara kita yang mungkin terkena dan terpapar bencana mungkin iya. Ya, kekurangan ekonomi untuk membeli makanan-makanan yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah gangguan sistem cerna. Berawal dari makanan ada, nilai gizi rendah, nanti menyebabkan ini teman-teman sekalian, gangguan sistem cerna dan gangguan pencernaan. Kalau gangguan sistem cerna organnya udah kena nih. Kalau gangguan pencernaan ini organ juga sudah kena, dia juga sudah melemah. Jadi ini mirip-mirip sebenarnya gangguan sistem cerna dan pencernaan. Iya. Baik. Bisa difahami teman-teman untuk yang keempat ini? Ada gambaran nggak teman-teman? Kira-kira nih. Silakan teman-teman di open mic. Ini kita masuk ke inti yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Baik. Di sini bisa difahami? Oh, ada chat masuk nih. Oh, ada yang bertanya. Ya, nanti kita coba jawab ya. Baik. Baik teman-teman sekalian, saya ulangi lagi, ternyata anemia di Indonesia atau anemia di kalangan orang-orang sekitar kita itu seukuran yang banyak begitu ya. Kalau saya boleh kasih satu pendapat saya, banyak terjadi anemia itu sebenarnya mungkin organ cernanya bagus ya, limpanya juga bagus, tetapi ini nilai gizinya rendah. Saya ngomongin tentang diri saya dan teman-teman saya. Kalau kita lagi jaga di rumah sakit nih, sampai malamnya lapar. Kalau saya lapar malam, saya beli telur asin atau beli telur rebus itu di pinggiran jalan itu di angkringan ketika masih di Jawa itu, dan saya beli 1 susu. Ya, susu apalah begitu dari yang ada produk-produk itu. Makannya itu. Teman-teman yang lain makannya apa? Maaf nih teman-teman yang suka makanan yang saya sebutkan. Mie, telur dengan es teh. Kemudian ada pentol bakso. Ya. Mie ayam. Itu tuh mie ayam ya. Kemudian apalagi nasi goreng, malam ini berat nasi goreng teman-teman, Masya Allah. Kemudian apa tuh di Jawa, seblak. Teman-teman suka makan seblak? Enak memang seblak. Afwan, saya harus sampaikan ini karena ini yang ya di teman-teman di sekitar saya pasti makannya itu.
cilok ya. Ini semua mengenyangkan tetapi tidak ada nilai gizinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga nanti pada akhirnya ya akan terkena ini gangguan sistem cerna dan lain-lain. Maka yang harus kita lakukan dari sekarang teman-teman sekalian, sebelum kita harus ngapain nih? Pengobatan itu ada dari sini, dari diri kita sendiri. Makanya nasihat dari guru kita juga, mungkin teman-teman tahu, Ustaz Abdurrahman Dani hafizahullah taala, beliau sempat menasihati kepada para murid-muridnya dengan mengatakan, amharul atibba, dokter yang pintar begitu, alladzina yu'alijuna bit-ta'am, mereka yang mengobati orang lain, mengobati dirinya sendiri dengan pola makan. Sebenarnya ini yang harus kita coba. Maka salah satu trik, ini kita sudah masuk ke trik ya teman-teman ya. Kalau terjadi anemia karena sikap kita makan makanan yang nilai gizi rendah, maka tugas kita adalah menyediakan gizi seimbang. Kan begitu ceritanya. Kemudian kalau memang ketidakmampuan ekonomi, maka kita sediakan tanaman murah dan mudah untuk ditanam di sekitaran rumah si pemilik rumah itu. Terong, tomat, cabai, labu kuning, ini makanan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemangi, kelor, wah masya Allah nih kelor ini juga luar biasa untuk penambah darah, ya dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Kemudian kalau ternyata secara kedokteran dan secara tradisional terjadi gangguan sistem cerna nih, kalau secara tradisional teman-teman itu bisa lihat dari pangkal lidah paling belakang di lidah itu warnanya pucat atau warnanya itu seperti apa ya, kotor lah begitu, dilihat itu nggak enak begitu, itu gangguan sistem cerna tuh. Dan secara kalau gangguan pencernaan itu di tengah lidah itu dia putih atau dia kekuning-kuningan seperti dahak batuk itu, atau ada retakan-retakan, itu gangguan pencernaan. Apa tugas kita? Kita perbaiki sistem cerna. Dengan cara apa? Gizi seimbang. Kemudian kita perbaiki sistem cerna lagi. Ya, bagaimana caranya? Gizi seimbang, sediakan tanaman murah dan mudah. Ternyata kembalinya kemana teman-teman sekalian? Kembalinya ke makanan kita. Tadi saya sebutkan di awal, anemia berbicara tentang darah. Darah terbentuk dari organ yang sehat, dan darah juga terbentuk dari makanan. Maka sebenarnya kasus anemia ini adalah bagaimana kita coba memperbaiki pola makan kita. Nah, ini ada tulisan, teman-teman nanti bisa coba renung-renungkan ya. Intinya adalah seseorang yang hidup dan berkembang itu sehat perkembangannya, sehat kehidupannya, itu berawal dari pencernaan yang sehat. Kemudian sehatnya seseorang juga berasal dari sehatnya darah seseorang itu. Kemudian sehatnya darah berasal dari sehat, bagus, seimbangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Ini konsep di dalam kedokteran Nabi. Tibun Nabawi teman-teman semua. Baik. Kita mulai dari sini. Ya, tadi jawaban untuk Akhi Yudhistira dan tadi Akhi Saifuddin yang bertanya tadi. Kalau kita belum mengetahui dia ini anemia apa bukan, karena anemia secara medis pun harus melalui tahapan pemeriksaan laboratorium teman-teman sekalian, melalui paling tidak itu cek HB. Nanti ada itunya ya, ada alatnya. Kalau ingin mengetahui lebih jauh, nanti kita melakukan check up darah lengkap. Jadi semua darahnya diambil melalui vena di sini. Kemudian itu dicek baru kelihatan tuh ini anemianya karena apa dan lain sebagainya. Tetapi kita sebelum mengetahui itu pun kita coba harus merubah ini. Yang pertama adalah memaksimalkan pola ibadah kepada Allah. Salat, doa, tahajud, Al-Quran terus kita baca. Ya. Kemudian kita rubah gaya hidup kita. Bagaimana? Hidup yang sederhana. Makanan kita juga makanan yang sederhana tapi bermakna. Jangan sederhana seada-adanya tetapi nggak ada maknanya juga repot.
Saya dulu masih ingat teman-teman, kalau sekolah SD, kita jajan tuh beli kerupuk, dicelupin ke sambal, dimakan, itu enak banget. Tetapi itu sederhana, tetapi ya mohon maaf tidak bermakna. Ya, artinya kita mau dapat apa dari makanan itu. Dan ngapunten ini ya teman-teman ya, kita tahu ya kalau kerupuk itu kecil, setelah digoreng jadi besar. Artinya nggak ada isinya begitu ya. Angin, kita makan angin. Jadi merubah gaya hidup itu sederhana dari segalanya. Ya, karena ini berhubungan dengan darah, kita lagi berbicara tentang itu, maka dari makanan kita. Sederhana tetapi bermakna. Kemudian dari nafas dada. Kenapa di sini nafas dada? Ya, kita coba balik ke slide yang tadi kita sebutkan. Kenapa saya kok menyebutnya nafas dada? Mana tadi ya? Biar nyambung ya. Baik. Nafas dada karena terjadi sesak nafas pada orang anemia. Ya. Jangan sampai nafas perut, teman-teman, nanti nggak terlatih paru-parunya. Oleh sebab itu orang-orang yang terkena anemia, belajarlah nafas dada. Bagaimana caranya? Mudah insya Allah. Pastikan yang mengembang dada bukan perut. Ya, apalagi yang di belakang yang ngembang. Tapi nggak ada ya. Ada nggak orang bernafas yang mengembang itu bagian bokongnya? Tidak ada ya. Ya, jadi bagian dada harus mengembang ketika bernafas. Kemudian yang berikutnya adalah hiduplah dengan kapasitas dan kapabilitas diri kita sendiri. Artinya adalah jadilah diri kita sendiri. Ini kalau dikait-kaitkan dengan ilmu klasik TCM, teman-teman, untuk ke arah anemia ini nyambungnya banyak sekali. Ya, tetapi dengan keterbatasan waktu yang ada, saya coba sebutkan konsep-konsepnya saja, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah merubah pola pikir. Pola pikir dan gaya hidup ini berhubungan dengan ginjal, berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan limpa dan lambung. Ya. Masya Allah, makanya para sahabat kita ridwanullah alim ajma'in, itu mereka saking sederhananya punya baju satu. Sekarang dipakai, nanti sore dicuci, besok dipakai lagi. Subhanallah. Tetapi Islam tidak melarang kita untuk memiliki banyak baju ya. Ini merupakan kezuhudan dari luar biasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengubah pola pikir ini terutama bagi para akhwat, ibu-ibu ya. Tentunya juga buat bapak-bapak nih. Bagaimana manajemen stres? Yang ikut di kelas stres kemarin, tentukan zonamu itu, nah itu harus dipakai itu konsep itu. Ya. Kemudian belajar lapang dada dan memaafkan. Kemudian merubah isi piring dan isi cangkir. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Ada yang tertampar nggak di sini ya? Merubah isi piring dan isi cangkir. Siapa yang minggu ini isi cangkirnya selalu berwarna, mulailah mempelajari dan merubah itu. Harus yang bening-bening ya, air putih. Ya, sering-sering air putih lah di zaman kita ini. Kemudian merubah pola keseharian dari bekerja, beraktivitas, dan bertetangga. Ya. Baik, setelah ini kita masuk ke makanan-makanan yang teman-teman bisa gunakan insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Monggo silahkan. Punten kalau saya agak sedikit cepat ya, supaya waktu kita maksimal ya. Monggo ada yang ingin bertanya teman-teman ya? Dari bahasan materinya dulu, silahkan. Baik. Ada di kolom chat ini, saya coba buka dulu. Oh, ini sudah ada nih. Bismillah. Izin bertanya. Ada anak umur 4 tahun sering mimisan jika tubuhnya panas, terutama jika sambelit, dan ini merupakan turunan dari ibunya. Apa yang baiknya dilakukan? Baik, teman-teman semua. Mimisan ini secara simpelnya begitu, itu berasal dari panasnya jantung. Berasal dari panasnya jantung. Jantung dihimpit oleh paru-paru. Kalau boleh kita ilustrasikan teman-teman sekalian. Paru-paru ini bertugas
mengambil oksigen, membuang karbon dioksida, atau dia berfungsi untuk mengambil udara dan membuang udara. Oksigen itu sejuk, karbon dioksida itu panas, yin yang. Ceritanya begini, paru-paru ini mengipasi jantung. Ketika di sini disebutkan sembelit ya, sembelit ini kan berada di usus besar. Usus besar itu saudaranya si paru-paru. Maka paru-parunya bermasalah bisa disebabkan oleh usus besarnya bermasalah. Atau sebaliknya, usus besarnya bermasalah sehingga paru-parunya ikut bermasalah. Tetapi biasanya paru-parunya bermasalah dulu, baru menjadi sembelit. Nah, apa yang baiknya kita lakukan? Bisa dibekam di titik jantung untuk membuang panas itu. Kemudian dinginkan paru-paru dengan makanan yang bersifat lembab dingin. Seperti apa? Jus buah pir, jus buah apa tuh yang kelinci suka makan, wortel ya. Itu bisa digunakan ya. Dan jauhi makanan-makanan yang bersifat panas dan pedas ketika terjadi sering mimisan. Ini tubuhnya panas ya. Ini berarti sindromnya yang sindromnya panas. Rutin dipegang seluncur ya untuk penjagaan diri. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian seringnya makan yang pedas, apakah juga awal permasalahan anemia? Saya katakan kita tidak bisa mematok ini, tetapi bisa kita bilang iya. Pedas kalau terlalu banyak akan mengeringkan dia, teman-teman. Sedangkan lambung itu organ yang kalau terlalu sering terpapar panas, dia akan menjadi panas berlebih. Sedangkan asam lambung kan panas banget ya. Kemudian pada hukum yin yang, ketika dia sering terkena yang panas-panas, maka yin-nya akan kurang sehingga terjadi ekses yang pada lambung. Terjadi gangguan seperti itu. Nanti bermasalah juga nanti pada pencernaannya. Bisa jadi terjadi anemia itu. Ya, jadi makan pedas sewajarnya saja. Mungkin teman-teman yang ingat using ya, kita pernah belajar tentang using, mungkin ada yang pernah belajar nggak ya? Ada rasa pedas itu, ada rasa-rasa yang dibutuhkan oleh organ. Misalnya rasa pedas dibutuhkan oleh paru-paru untuk menguatkannya. Rasa manis dibutuhkan oleh limpa dan lambung untuk menguatkan kerja organnya. Pahit dibutuhkan oleh jantung untuk menguatkan kinerja jantungnya. Asam dibutuhkan oleh liver untuk menguatkan kerja jantungnya. Kerja livernya. Kemudian rasa asin dibutuhkan oleh ginjal untuk menguatkan kerja dari ginjal itu. Tetapi ketika dia berlebihan, dia menjadi racun. Kalau dia pas, bagus. Kalau kurang, tidak memberikan efek apa-apa. Itu konsep dari Tibun Nabawi juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi malam ini bisa di-share ke peserta? Insya Allah nanti kita sharekan. Barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Pak, yang untuk masalah lidah tadi yang anemia itu gimana tadi ciri-cirinya Pak? Kelewat nyatetnya. Iya. Sebenarnya saya ada beberapa foto ya, cuman saya mohon maaf ya, jadi belum bisa saya masukkan ke slide karena ada yang kurang, ada yang lidahnya jelas, ada yang samar-samar di mata saya dan perlu banyak bertanya ke orang pemilik lidah itu sebenarnya, jadi nggak saya masukkan. Anemia mudahnya begini teman-teman sekalian, karena anemia ini adalah diagnosa dari dokter. Tidak ada salahnya ketika teman-teman mengalami, kita balik ke sini lagi, mengalami gejala-gejala ini, ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua tentunya dan sehatkan kita. Kalau teman-teman merasa ada hal-hal ini dari mata ke kuning-kuningan, otak seperti ini, ya, gejala anemia ini, tidak apa-apa nanti ke fasilitas kesehatan untuk menanyakan berapa nih kadar HB saya. Murah kok itu, saya lupa tapi berapa ya. Di tempat saya itu ada berapa puluh ribu gitu ya, tidak terlalu mahal-mahal amat lah. Nah setelah ketemu ternyata panjenengan anemia begitu misalnya, ya baru nanti kita ambil diagnosa secara klasik. Ya.
Baik, secara umum ya, saya coba sampaikan secara umum dulu. Itu lidahnya di bagian pangkal. Untuk yang ini dulu ya. Baik. Di bagian pangkal sini teman-teman semua dia itu cenderung berwarna putih ya. Berwarna putih dengan sedikit retak-retakan atau berwarna kuning dengan sedikit retak-retakan. Ada lagi nanti di situnya warnanya putih atau kuning, retakannya memanjang dari ujung sampai pangkal. Itu juga menjadi tanda kelemahan organ. Ya, sekali lagi kalau anemianya ini nanti itu dari diagnosa lab, diagnosa dokter. Ya, kalau bahasa kita di klasik adalah defisiensi Sy, itu bahasanya. Diagnosanya begitu, kekurangan darah. Ya. Kemudian berikutnya adalah di pangkal lidah di bagian belakang itu nampak kotor sekali. Kalau kita melihatnya itu menjadi jijik. Ya, di belakang pangkal lidah. Kemudian apabila pasien kita suruh untuk mengangkat lidah ke arah atas itu ada guratan pembuluh darah. Ada nggak pernah lihat teman-teman? Kalau disuruh itu naikkan itu ada di sini warna keungu-unguan begitulah. Itu sumbatan darahnya cukup banyak. Apa obatnya? Kita bisa menggunakan ginseng untuk meluruhkan dan memperbaiki sumbatan itu yang hangat-hangat ya. Kira-kira seperti itu Ibu yang bertanya tadi. Baik. Berikutnya teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa makanan-makanan yang coba saya hadirkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Sebenarnya banyak sekali. Tapi di sini ada berapa ya? Ada 15 mungkin ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat saya dengan izin Allah alhamdulillah menuliskan sifat dari ini menurut Tibun Nabawi ya. Lembab panas. Ada yang ini ada yang dingin lembab. Nah, sekarang clue-nya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ingin mendongkrak darah itu punya sifat. Darah itu secara klasik sifatnya lembab, hangat. Maka teman-teman yang sering pusing mengalami keluhan yang tadi ya, yang ototnya bermasalah, matanya jaundice, kemudian letih, lemah, lesu, lunglai, pantang makan makanan yang bersifat dingin berlebih. Seperti apa? Punten, es-esan, marshmallow, kemudian apalagi yang dingin-dingin teman-teman. Yang lengket-lengket. Ada mau coba bantu saya menyebutkan nggak? Makanan yang lengket, enak, sering diincar itu oleh banyak orang lah. Apa? Roti, apalagi? Gorengan kan? Gorengan, wah itu mantap gorengan. Iya, apalagi ini ada yang WA nih, maaf ada yang chat, ketan, gula, iya betul. Apalagi, ayo sebutin dulu. Apalagi yang berat dicerna oleh pencernaan kita. Untuk kasus anemia yang sifatnya dingin, lembab, itu merugikan. Hati-hati. Tepung. Ini Dr. Zaidul Akbar melarang kita, bukan melarang ya, maksudnya janganlah terlalu banyak makan tepung. Nah, itu beliau, hafizahullah ta'ala. Kacang hijau. Ini kayaknya ikut di KHI saya nih. Kacang hijau ketan, Masya Allah. Baik. Terus apalagi? Ya kira-kira itulah ya teman-teman ya. Punten ini saya jawab dulu ya. Ini coklat, ya bisa. Coklat itu sebenarnya dia lembab hangat juga teman-teman. Cuman dia alot, susah dicerna dia itu sih. Menyebabkan dahak. Nah, orang-orang dengan stagnasi darah tadi, defisiensi limfa, jangan banyak-banyak makan si coklat. Ya, kenapa? Pada akhirnya beberapa kasus itu menyebabkan terjadinya lipoma, benjolan,
apalagi itu kista dan lain sebagainya. Ini kalau dibawa ke ranah medis dimarah kita teman-teman sekalian, karena medis ya memang teman-teman medis tidak mempelajari ranah itu sih, memang beda jalur lah. Teh dan kopi, Pak. Teh dan kopi, iya betul, teh dan kopi ya. Ini nih yang suka minum teh dan kopi, mencintai kopi dan teh ya. Kalau sudah ada kasus anemia dan kelemahan otot, ya jangan terlalu banyak lah. Memang kopi itu enak. Saya besar di Jawa teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang agak kaku bahasa daerah saya. Itu setiap hari tuh kita disuguhin teh, masya Allah cangkirnya gede banget tuh. Terus nanti malam kita ngopi lagi, ya. Masya Allah. Kalau Tapi kopi pahit itu gimana, Pak? iya nanti arahnya ke dingin kering. Hmm. Iya dingin kering, nanti darahnya jadi kering. Makanya orang banyak minum kopi. Maaf ya teman-teman. Itu biasanya nanti arahnya ke tulang. Masalahnya nanti di tulang. Kulitnya juga cenderung agak bersisik lah di sebagian besar orang. Baik, ini ada yang bertanya nih dari Hong Kong nih. Di pangkal lidah terlihat ada bintik-bintik besar melingkar. Itu seperti masalah apa ya? Ini bintik-bintiknya seperti apa dulu nih ya? Bintik-bintik besarnya. Kalau bintik-bintik yang seperti di lidah kita itu ada papila-papila kecil-kecil, tapi itu arahnya di jiwa. Ada sesuatu di jiwanya yang bermasalah. Kalau dia besar-besar melingkar dan berwarna agak putih seperti kulit yang terkelupas, itu arahnya jiwa juga, tetapi imun sudah mulai melemah. Imun sudah mulai lemah. Kopi hitam semangatku, wah, Masya Allah. Kopi boleh ya teman-teman ya, jangan nanti dibilang Akhi Hadi ini enggak mengharamkan kopi. Enggak, saya juga ngopi juga kok teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak lah ya. Pak Afwan, jadi anemia ini sindromnya lebih ke dingin dan lembab ya? Arahnya nanti kita ke sini aja ya. Kita coba lihat dulu. Mana tadi? Baik. Ini bisa dingin dan lembab. Ini bisa dingin, bisa panas, blood stagnation ini. Jadi nanti ada sumbatan darah oleh sebab sindrom dingin, ditandai dengan orangnya suka makan yang panas-panas, tubuhnya cenderung dingin. Kemudian ada nanti blood stagnation atau stagnasi darah pada sindrom panas, orangnya itu cenderung gerahan, gampang keringetan. Orang kedinginan, dia kepanasan. Nah itu masalah. Kemudian sindrom dingin itu menyebabkan Qi defisiensi, betul. Biasanya dingin yang menyebabkan ini Qi defisiensi. Ya, walaupun nanti ada juga yang panas ya. Kemudian ini juga sama. Ini paling sering oleh sebab dingin teman-teman nih. Sehingga dia juga menyebabkan defisiensi Qi stomach oleh sebab sindrom yang dingin. Kira-kira seperti itu. Yang Qi ginjal juga seperti itu. Betul Ukhti tadi yang bertanya. Umumnya sindromnya dia dingin. Walaupun kita nggak bisa memastikan seperti itu ya. Harus pengkajian lagi. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Kalau nggak kita lanjutkan ini nanti. Kita selesai. Gimana? Kalau dari sisi ini kan mata berhubungan dengan paru-paru. Tapi kalau anemia ini kan mata kekuning-kuningan. Jadi kalau misalkan ada mata yang kuning itu bukan paru-parunya, itu anemia tandanya. Baik. Kalau berbicara tentang anemianya, itu biasanya malah cenderung dia berwarna putih biasanya. Yang kita sebut dengan anemis. Dia cenderung dia putih di sini di kelopak mata. Tetapi kalau dia matanya menguning, secara klasik nih teman-teman, mata itu hubungan luar dalam dengan liver, tetapi warna yang timbul di mata itu berhubungan dengan organ lain. Misalnya dia timbul berwarna kuning tadi, berarti dia berhubungan dengan lambung. Dia berhubungan dengan lambung. Nah, kalau paru-paru nanti panjenengan bisa lihat di matanya itu, di bagian yang putihnya ini, skleranya ini, itu ada petir-petir warna merah. Itu paru-parunya kena juga.
Di sini ada nggak teman-teman yang matanya merah-merah tuh di sisi-sisi kiri dan kanan? Itu paru-parunya sedang ada patogen panas. Berbekamlah di situ ya. Begitu Jadi kira-kira Ibu. bisa hilang itu ya. Kalau yang ada Gimana? petir merah-merah itu. Ya. Sebenarnya bisa hilang kalau segera ditanganin. Seharusnya bisa hilang. Ya, soalnya ada adik itu kan matanya kuning, tapi ya datanya sehat. Jadi dia tuh beli kayak semacam obat tetes mata biar matanya itu kembali kayak putih, kayak tapi nggak kuningnya yang kayak itu. Itu ada masalah dari organnya gitu. Iya, betul. Teman-teman semua, hafizakumullah ta'ala, babi. Semua yang ada di tubuh yang di luar ini, yang kita lihat ini, semuanya adalah bentuk manifestasi dari dalam. Teman-teman ingat nggak Pepsodent pernah ngeluarin pembersih lidah? Pernah tahu nggak? Ada pembersih lidah itu bentuknya itu seperti pembuka apa namanya itu botol Sprite begitu gitu. Saya itu pernah punya. Jadi kalau lidah ini dia memanifestasikan semua yang terjadi di tubuh, mata juga begitu. Telinga juga begitu, hidung juga begitu teman-teman sekalian. Kira-kira begitu Ibu ya, itu dari dalam. Baik. Ini ada beberapa makanan yang teman-teman bisa gunakan nanti ya. Kalau tadi kita sebutkan di awal tadi bahwa anemia ini disebabkan oleh 94% tadi ya, berapa? 95% tadi. Itu disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, di sini adalah makanan-makanan yang bersifat mirip dengan sifatnya darah yang lembab hangat, ya. Dan secara zat besi juga tinggi. Ini diantaranya ada telur kuning. Telur ayam kampung, teman-teman sekalian. Ini secara umum sih kuning telurnya ya. Tapi kalau mau diminum semuanya nggak apa-apa. Ayam kampung ya, jangan yang merah. Beda ya. Kemudian daging segar, daging kambing. Ini ini bisa dibuat jus, teman-teman yang pengen minum jus. Jus telur. Ini enaknya teman-teman, ini putih telur atau 1 butir telur, teman-teman campur dengan 1 sendok perasan dari bayam, kemudian diminum. Itu untuk mendongkrak darah di dalam tubuh. Ini kasus-kasus anemia bagus kita gunakan. Daging dimasak dengan benar-benar matang. Kalau pengen lebih bagus lagi di blender, jadi dibuat bubur baru dimakan. Jangan dilarit ya, rarit ya. Kalau bahasa saya itu rarit. Yang digoreng kering itu loh teman-teman. Ya itu jangan ya, jadi susah dicerna nanti kasihan. Kemudian berikutnya kurma ajwa. Ya, ini juga ini luar biasa kalau kurma ajwa. Nah ini harapan kita kurma ajwa ini untuk meningkatkan api di ginjal itu, menguatkan ginjal lah ya, dan menutrisi darah. Kemudian ada asparagus. Saya belum pernah makan asparagus teman-teman. Namun guru saya itu sering sekali memberikan resep asparagus ini. Sepertinya sih enak ya. Ini sumber vitamin, serat, dan lain-lain. Dia bersifat lembab, panas. Bayam merah, dingin, lembab. Lembab. Kita cari lembabnya. Ini bayam merah juga banyak direkomendasikan oleh para dokter ya. Kemudian berikutnya teman-teman bisa menggunakan labu kuning, makanan kesukaan Nabi, sifatnya lembab hangat, mengandung banyak fosfor, besi, magnesium, protein, dan karbohidrat. Berikutnya teman-teman bisa menggunakan ikan gurami. Kalau nggak ada ya ikan kolam, tapi bagusnya di ikan gurame, teman-teman sekalian. Ya, dia sifatnya lembab hangat. Kemudian ati ayam, ati sapi. Sarannya menggunakan ati kambing atau ati sapi lah paling tidak. Dia sifatnya lembab, panas. Ya, nanti disambi dengan minuman yang hangat-hangat. Wah, enak.
Kemudian ini brokoli lembab dingin. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa kalau tadi dikatakan bahwa darah itu cenderung lembab hangat, tapi ini kok ada yang lembab dingin, kan begitu ya? Keduanya bisa masuk, teman-teman tinggal kombinasikan bagaimana menghangatkannya. Misalnya buat sayur sop brokoli, kasih serai di sana supaya ada penghangatnya. Atau kasih jahe kalau enak. Pengen sih pakai serai aja ya, serai. Beberapa potong serai supaya dinginnya ini kurang dan cenderung ke hangat. Bisa difahami nggak teman-teman maksud saya ini? Yang sayur ini. Jadi teman-teman buat sayur sop, misalnya brokoli doang begitu ya. Itu nanti dikasih serai untuk penghangatnya. Jadi campur jadi satu aja. Kemudian ada kale, sifatnya juga dingin lembab. Ya, kemudian ada udang. Tapi untuk yang punya kolesterol ini cukup berhati-hati ya. Ini sekali lagi teman-teman sekalian, makanan-makanan yang kita sebutkan ini boleh dikonsumsi tapi tidak boleh berlebihan. Kalau ada yang punya kolesterol, ada yang punya asam urat, nanti lebih hati-hati lagi. Jadi makan sedikit-sedikit. Kemudian sirip ikan hiu. Nah, ini di luar negeri sangat banyak dipakai untuk kasus anemia. Kemudian burung gereja. Ini di tempat saya ini banyak banget nih teman-teman. Ini bisa beli di pasar ya. Ini murah kayaknya, harganya berapa nih, Masya Allah. Ini ternyata luar biasa nih untuk darah nih teman-teman nih. Burung gereja ini, kalau di sini kita sebut dengan burung Mekah. Oh, boleh dikonsumsi, Pak. Gimana? Boleh dikonsumsi burung gereja banget. Iya boleh ini, tapi dagingnya kecil banget, kecil. Ini disebutkan dalam kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini enak. Ya, kemudian ada burung pipit. Ini juga disebutkan ya. Kemudian telur burung gereja kecil-kecil. Biasanya untuk obat apa, Pak? Biasanya banyak digunakan. Dia arahnya memang ke arah dalam ya. Darah, sel, gitu ya. Ke organ-organ dalam dia biasanya. Ya. Nah, ini kira-kira yang bisa teman-teman gunakan ya, nih makanan-makanan ini. Ini masih banyak sih sebenarnya, tapi insya Allah ini sudah sangat mencukupi ya. Tinggal dipilih-pilih yang mudah didapatkan saja. Sirip ikan hiu ini nggak tahu ya dijual nggak, saya juga belum pernah dapat sih. Cuman teman-teman dari Alor dulu sering bawa ini sirip ikan hiu. Wah, mantap. Halal teman-teman, halal. Baik, terakhir teman-teman sekalian. Oh, enggak, sebelum kita masuk yang terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mungkin sekitar 10 menit lagi kita usai, insya Allah. Oke, masuk kolom chat ini apa nih? Enak, Ustadz. Apa yang enak nih? Oh, kopinya kayaknya ya. Ini masih nyambung dengan kopi, Masya Allah. Di sini pencinta kopi juga banyak ya. Saya sempat ditegur sama teman-teman. Akhi Hadi, antum ini banyak buat tulisan tentang kopi. Antum nggak suka minum kopi katanya begitu ya. Padahal saya juga suka ngopi teman-teman, tapi jarang. Asparagusnya yang enak. Oh, insya Allah. Saya nggak pernah makan. Gimana rasanya Mbak Wati? Asparagus. Dia manis apa gimana ya rasanya? Itu di sayur ya? Apa dimakan ya? Maaf, digoreng kali ya? Manis alami. Nah, ini clue teman-teman sekalian. Manis ini akan menguatkan organ cerna tadi, limpa sama lambung. Makanya kasus anemia ini banyak disebabkan oleh 4 tadi itu. Ya, yang lambung limpa tadi itu. Ya, jagalah lambung sama limpanya. Dioseng. Wah, cakep. Alhamdulillah. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Sebentar lagi kita usai insya Allah. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke slide terakhir. Di sini teman-teman. Ya. Anemia secara medis mungkin akan susah untuk disembuhkan. Bahkan sebagian mengatakan ini cenderung tidak bisa disembuhkan.
Contoh misalnya orang yang defisiensi atau kekurangan zat besi, dia akan terus mengkonsumsi zat besi itu. Ya, padahal Nabi kita mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja ketepatan itu yang kita cari. Makanya Nabi mengatakan fa idza usibat dawa'ud bara'a biiznillah. Kalau tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat model penyakitnya, pasti sembuh insyaallah. Ya, kesimpulan saya teman-teman sekalian, kesimpulan kita bersama bahwa anemia ini kita harus bisa berfokus kepada organ cerna kita. Ya. Jadi mulai sekarang, nasihati diri kita sendiri, rekan kita, pasien kita yang memang punya riwayat anemia, pantang makan makanan yang memberatkan kerja organ yang bertugas membuat darah, membuat sel darah merah itu. Apa itu? Limpa dan lambung. Bagaimana jadinya teman-teman sekalian? Darah terbentuk dengan baik kalau organnya yang bertugas membentuk itu kacau. Sekalipun makanan-makanan itu masuk dalam makanan yang terbaik, kalau organnya nggak bisa mengolah makanan itu, fasil, nggak jadi darah nanti. Ya. Makanya benarlah sabda Nabi SAW, "Ma mal'a ibnu Adam bi'aan syarran min batni." Tidak ada tempat yang diisi oleh Bani Adam di tubuhnya dia yang lebih buruk daripada perutnya. Perut jadi sumber penyakit, salah satunya adalah anemia ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya pertegas untuk diri saya pribadi dan teman-teman semua. Ayo kita sampaikan kepada diri kita pribadi terutama, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin sedang mengalami anemia ini, taruh di benak kita, perbaiki organ cerna kita. Ya. Ketika terperbaiki organ cerna ini, darah-darah rusak itu akan usang dan mati, itu bisa kita tarik melalui darah bekam, melalui al-fasdu. Dan tubuh juga akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme itu melalui BAB kita. A'azzaniyallahu wa iyyakum. Kencing kita dan keringat kita. Tugas kita adalah bagaimana memastikan darah itu tercipta dengan sangat baik di dalam tubuh. Bagaimana cara memastikan itu? Pastikan kompor di tubuh kita itu bagus. Pastikan juga wajan yang kita gunakan memasak itu bagus. Kompornya apa? Ginjalnya bagus. Perbaiki pola minum, pola istirahat. Kemudian wajannya yang bagus. Jaga makanan agar tetap bagus itu organ kita. Si limpa sama lambung. Ingat teman-teman sekalian, lambung adalah organ yang menyukai lembab. Dia tidak suka kekeringan. Hati-hati para pecinta rasa-rasa asam berlebih, asin berlebih, pedas kering berlebih. Kemudian limpa kita teman-teman sekalian, organ yang menyukai kekeringan, tidak menyukai lembab. Maka teman-teman hati-hati mengkonsumsi yang kenyal-kenyal secara berlebih. Ini akan melemahkan dua organ tersebut. Kemudian kita mulai merubah pola hidup kita, teman-teman sekalian. Ya, cukup istirahat, minum yang tepat, makan yang tepat, aktivitas yang tepat, dan refreshing. Ini semuanya akan mendongkrak sehatnya organ kita dari ginjal, limpa lambung, paru-paru, dan liver. Paling tidak itu, walaupun nanti akan kena ke semua organ lainnya. Jadi insya Allah anemia ini masih bisa kita sembuhkan kalau penyebabnya kita temukan dan kita berikan nutrisi terbaik untuk tubuh kita. Cukup istirahat teman-teman untuk mengistirahatkan organ kita juga. Jangan berpikir over untuk menjaga kestabilan dari limpa dan lambung kita. Poin terakhir teman-teman sekalian, banyak mikir, overthinking. Kurang minum akan mengeringkan darah, membuat darah itu menjadi kental dan membuat darah itu menjadi stuck. Tadi salah satu penyebab anemia adalah stagnasi di darah. Kemudian berjemur di terik sinar matahari yang terik dan kurang minum juga menyebabkan itu semua. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terakhir kali ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup ini?
Bila tidak, baik, ada? Pak Ustaz, apakah nanti ada kelas lanjutan lagi yang anemia ini? Kita coba insya Allah. Kalau nggak nanti saya coba kirim beberapa tulisan lah tentang anemia ini. Insya Allah. Tetapi pada intinya, anemia ini sesimpelnya itu sebenarnya. Simpelnya itu di situ. Cuman secara medis memang banyak banget ada anemia aplastik. Pokoknya banyak sekali anemianya. Tetapi sumbernya sebenarnya cuma itu saja. Sebenarnya cuma di organ itu. Jadi nanti teman-teman yang sudah pandai di bekam, pandai di akupuntur itu nanti bisa digunakan. Semuanya bisa digunakan untuk menguatkan organ-organ itu tadi. Baik. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Jadi Pak, kalau untuk kasus anemia itu boleh dibekam? Baik. Anemia apakah boleh dibekam? Kalau saya memberikan saran dibekam di beberapa titik saja, hanya untuk mengeluarkan panas lembab yang ada di organ cerna. Misalnya, orang anemia, ya, orang anemia ternyata punya sindrom panas lembab sekali di organ lambung sama limpa. Misalnya di situ, ya sudah kita bekamnya di situ saja. Dengan torehan titik yang sedikit saja, 5-7 tusukan misalnya, atau 5-7 torehan. Atau 5 torehan saja itu sudah cukup. Karena niat kita bukan membuang darah, tapi membuang patogen panas yang menyebabkan kinerja dari organ itu lemah. Itu konsep berpikir kita sebagai seorang praktisi bekam holistik. Jawaban kita masih boleh. Tapi kalau bekam yang banyak, jangan ya. Bagi bekam mengeluarkan darah yang banyak. Begitu kira-kira Mbak yang bertanya tadi. Baik. Apa Ustaz? Maksudnya Iya. tadi 5 torehan tadi 1 cup itu 7 torehan saja gitu ya, atau 7 cup maksudnya. Oh iya. Cukup di 2 titik saja, ya. Titik lambung secara organ atau titik menggunakan titik sunnah misalnya ya. Itu bisa cukup di 2 titik saja, teman-teman. Itu torehannya cukup 5-7 saja. Torehan atau tusukan, jangan banyak-banyak karena kita ingin mengeluarkan patogen panas, itu biasanya kan keluar uapnya tuh. Nah, kita tujuannya mengeluarkan itu, bukan mengeluarkan darah. Pada kasus orang anemia dan hipotensi. Anemia dan hipotensi. Oke. Bisa difahami, Ibu? Insya Allah paham. Baik, barakallahu fiikum. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mohon maaf teman-teman, saya tambah sedikit waktu. Bagaimana cara pemulihan bagi penderita anemia yang telah transfusi darah? Kembali lagi teman-teman sekalian. Kembali lagi ke pabrik pembentuk darah di dalam tubuh kita. Satu itu ya. Kembali ke pemulihan pabrik darah, pabrik pembentuk darah. Apa tadi? Ginjal, limpa sama lambung. Ginjal, limpa sama lambung. Itu bisa nanti teman-teman yang sudah bisa totok punggung, ditotok aja tuh ginjalnya di punggung belakang ya. Kemudian limpa lambungnya juga bisa ditotok, berikan makanan-makanan yang tadi kita sudah sebutkan, berikan huang qi untuk menguatkan qi di limpa dan lambungnya begitu. Kemudian membuang patogen-patogen yang memberatkan kinerja dari limpa dan lambung. Dan jangan lupa mengunyah makan makanan dengan kunyahan yang sempurna supaya mudah dicerna oleh tubuh kita ini. Nah, transfusi ini teman-teman sekalian nanti akan berhenti ketika tubuh itu sudah kembali ke mendekati normalnya. Nanti akan berhenti kok insya Allah Ibu. Bisa sembuh insya Allah. Ini pengalaman dari teman-teman totok punggung itu udah banyak yang tidak jadi transfusi darah. Berkurang lah. Biasanya 10 kantong ya jadi 6, tinggal 4, tinggal 3. Begitu. Jadi berkurang dia. Insya Allah bisa. Barakallahu fiikum. Jadi pemulihannya untuk perbaiki organnya. Baik, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada nggak ya? Ya. Kita mulai semuanya dari hari ini, dari malam ini, besok dan seterusnya. Anemia
bisa insya Allah kita atasi, asal kita mau mencari sebabnya dan merubah pola hidup. Sakit itu berproses, sembuh juga berproses, teman-teman sekalian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Saya terima kasih teman-teman sudah bisa hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari apa yang telah kita sampaikan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan teman-teman yang punya keluarga yang anemia bawaannya, mudah-mudahan kita menjadi terhindar setelah kita memahami apa yang harus kita lakukan. Jangan lupakan teman-teman sekalian, sebar ilmu ini sebanyak-banyaknya. Sedikit banyak yang kita sebarkan pasti akan bermanfaat buat orang lain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, itu datang murni dari diri saya pribadi dan syaitan. Kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman sekalian ya. Saya tutup. Kita tutup bersama dengan doa